Nah, ini pertanyaannya, apa hubungan Posbankum dengan program bantuan hukum negara? Pelayanan Posbankum ini sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis. Gratis? Iya. Jadi ketika ada permasalahan hukum, masyarakat menuju ke kantor desa atau ke kelurahan. Betul. Nah, di situ mengadukan persoalan hukumnya, nanti kepala desa yang akan mengadukan ke Posbankum ini. Betul, ya. Oke, gratis. Memang gratis kata kuncinya, seperti itu. Harus di headline, gratis. Iya, gratis. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini kita akan membahas tentang pos bantuan hukum atau Posbankum. Ini yang hadir di desa atau kelurahan di tengah masyarakat, dan kita akan mengulas lebih dalam apa sih Posbankum ini, kemudian apa manfaatnya untuk masyarakat secara luas. Dan untuk membahas ini tentu saja di sini sudah hadir ada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTB, Bapak Edward James Sinaga, SSI MH. Pak James, terima kasih sudah hadir. Baik, kita ngobrol-ngobrol soal Posbankum. Nah, mungkin masih banyak nih yang belum familiar dengan kata Posbankum. Apa itu sebenarnya Posbankum, Pak James? Kalau Posbankum sudah jelas sebenarnya, Pak, singkatan dari Pos Bantuan Hukum. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau bicara bantuan hukum, tentunya kita merujuk pada Undang-Undang 16 2011 itu tentang bantuan hukum. Jadi untuk mencapai bantuan hukum sampai level terbawah, desa dan kelurahan, inilah pemerintah, khususnya pemerintahan sekarang, Pak Bapak Presiden Prabowo itu sebenarnya di Astacita yang ke-7 itu berkaitan dengan untuk pembaruan politik hukum. Nah, inilah yang mau disampaikan kepada masyarakat. Nah, sementara kalau pos bantuan hukum itu sendiri adalah pos bantuan yang ada di desa kelurahan, seperti itu. Jadi seperti apa pos bantuan hukum di desa kelurahan ini? Sebenarnya ini berawal dari kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan kelurahan itu sendiri. Kalau misalnya sebelum ini kan ada, kalau misalnya di Nusa Tenggara Barat, Lombok dan Pulau Sumbawa itu ada namanya apa istilahnya itu ya, balai mediasi ya, seperti itu. Jadi di sini pemerintah melalui Kementerian Hukum ini CEKI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, sebenarnya inilah menggalakkan pos bantuan hukum ini, sehingga pelayanan hukum di level desa dan kelurahan bisa menjangkau masyarakat yang ada di desa. Jadi masyarakat tingkat bawah, akar rumput lah bahasanya, betul. Bisa terjangkau dengan adanya Posbankum ini. Betul. Jadi sebenarnya Posbankum itu adanya di setiap desa dan kelurahan gitu aja. Ya, betul Mbak Lela. Jadi ada di desa kelurahan, itu pos bantuan hukum, pembentukannya itu memenuhi syarat-syarat yang sudah disampaikan. Ada ruang mediasinya, kemudian ada banner, kemudian ada meja seperti ini untuk memediasi. Kemudian syaratnya lagi adalah ada SK dari kepala desa atau lurah itu. SK itu berbunyi SK pos bantuan hukum. Minimal itu ada 15 anggotanya. Nah, ya anggotanya siapa-siapa aja. Itulah dari perangkat desa, kemudian ada tokoh masyarakat, ada kader. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam anggota Posbankum ini. Kemudian inilah nanti yang dibina oleh Kementerian Hukum. Ada istilah yang paralegal itu. Nanti kita bahas sebelum kita membahas paralegal. Artinya Posbankum ini bisa dijumpai oleh masyarakat untuk pengaduan atau edukasi itu ada di mana kita bisa ke Posbankum kalau di desa-desa? Kalau pengaduan itu kita ke desa, ke kelurahan, melalui kepala desa. Ya, nanti lapor misalnya kepala desa atau sekretaris desa, kemudian nanti perangkat desa, kepala desa menyampaikan ke Posbankum ini, pengurusnya nanti, seperti itu. Jadi kami sampaikan juga, ini sebenarnya yang tadi Mbak Lele sampaikan, bahwa Posbankum di Nusa Tenggara Barat ini sudah diresmikan. Berarti sudah ada? Sudah. Jadi dari 1166 desa kelurahan di NTB itu sudah ada
Posbankum dan sudah ada SK-nya dan sudah diresmikan oleh Menteri Hukum. Oke. Ya, itu tanggal 13 Desember 2025 Oke. gitu. Kenapa saya menyinggung itu tadi Pak James? Ah, Karena berdasar dari apa yang kami temukan atau berdasarkan apa yang disampaikan oleh sejumlah narasumber yang pernah saya wawancarai, Betul. ada banyak kasus yang masyarakat itu tidak tahu harus mengadu kemana ketika terkendala soal hukum gitu, ketika kena soal hukum. Iya. Nah itu. Iya, memang seperti itu. Jadi keberadaan Posbankum ini tujuannya adalah untuk memediasi sebenarnya, Mbak Ella. Ya, memang masyarakat sekarang ini mungkin belum terbiasa, belum terbiasa. Bahkan kemarin kita lihat, mereka belum tahu kemana yang seperti Mbak Ella mau kemana harus mendaftarkan seperti itu. Dan ini pelayanan Posbankum ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Gratis. Iya. Jadi ketika ada permasalahan hukum, masyarakat menuju ke kantor desa atau ke kelurahan. Betul. Nah, di situ mengadukan persoalan hukumnya, nanti kepala desa yang akan mengadukan ke Posbankum ini. Betul, ya. Oke, alurnya seperti itu. Iya, seperti itu. Wow. Berarti 166 sudah ada 1166. 1166. 1166. Dua angkanya 1166 gitu. 1166 Iya. sudah ada Posbankumnya. Iya, dari Pulau Lombok sampai dengan Pulau Sumbawa. Satu NTB itu yang terdiri dari 5 kabupaten dan 5 kota itu seluruhnya sudah ada. Itu Posbankum itu. Dan layanan yang diberikan oleh Posbankum ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat? Iya, memang itu tujuannya, untuk menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi artinya layanan itu maksudnya ditujukan supaya masyarakat ini kalau misalnya ada permasalahan diselesaikan di level mediasi gitu. Tidak meningkat kepada aparat penegak hukum seperti itu. Ada nggak Pak James kriteria hukum yang ditangani atau yang tidak bisa ditangani oleh Posbankum? Secara umum tidak ada. Jadi artinya sebatas masih ada laporan untuk dimediasi, sedapat mungkin dimediasi seperti itu. Namun kalau misalnya tidak dapat dimediasi, ya dengan berat hati memang harus meningkat ke aparat penegak hukum seperti itu. Dukungan pemerintah desa terhadap keberadaan Posbankum ini gimana? Sangat mendukung. Jadi ini menyambut gitu ya? Iya, sangat menyambut. Cuma memang inilah yang harus disinkronkan pelaksanaannya sehingga nanti bagaimana anggota-anggota yang ada di Posbankum itu memang mempunyai kapasitas dan mempunyai kemampuan ini untuk membekali seperti apa untuk memediasi masyarakat yang ada di desa dan kelurahannya masing-masing. Artinya akan ada pelatihan. Betul. Sudah ada nggak itu Pak James? Sudah. Kita sudah melatih lebih dari 600 hampir 700 itu sudah kita latih yang namanya yang tadi saya sebutkan tadi paralegal itu. Itulah nanti bibit-bibit yang untuk menyebarkan informasi di Posbankum ini supaya untuk menginformasikan kepada masyarakat. Oh ternyata kalau misalnya ada persoalan di masyarakat mungkin karena bersenggolan atau seperti apa, jangan buru-buru dilaporkan ke APH, aparat penegak hukum. Kita selesaikan dulu ya secara mediasi seperti itu. Tadi paralegal ada sekitar 600-700, sementara desanya 1166. Jauh banget gitu. Betul. Ya. Gimana tuh? Sebenarnya begini, Mbak Lela, ini bukan di Kementerian Hukumnya, lalu di desa dan kelurahan. Sebenarnya kita sudah memaksimalkan sebenarnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu setidaknya di desa kelurahan yang dari 1166 itu minimal ada 1 paralegal dan kita sudah undang dan kita sudah lakukan pelatihan. Namun seiring dengan waktu di saat kita melakukan pelatihan, ini ada peserta yang dari sini mungkin tidak hadir karena ada persyaratannya untuk pelatihan gitu. Jadi dia harus dilatih selama 3 hari pemberian materi, kemudian 3 bulan melakukan aktualisasi yang didamping oleh OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Jadi harus memenuhi ini sebenarnya itu bukan hanya sekedar paralegal hanya seperti ini. Jadi dia memang harus dibekali seperti itu. Jadi tindak lanjutnya dari pembekalan itu harus ini ya? Iya, tindak lanjut dari pos bantuan hukum
itu kami melengkapi paralegal. Oke. Jadi dari 15 itu diharapkan nanti bisa minimal separuhnya itu adalah paralegal. Cuma untuk mendapatkan paralegal yang bersertifikat tadi itu bukan sulit ya. Sebenarnya ada persyaratannya saja. Itu tadi menerima materi selama 3 hari. Ya ini namanya kalau kita persyaratkan ada 18 jam. Dalam arti sebenarnya ini 18 jam ya. 18 jam pelajaran. Kemudian selama 3 bulan aktualisasi, dia dilatih bagaimana untuk memediasi, bagaimana teknik. Siapa yang mendampingi itu? Itu tadi organisasi bantuan hukum, lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Ada 19 di NTB ini. Ini yang kita minta untuk mendampingi sehingga paralegal ini benar-benar mampu untuk mendampingi masyarakat untuk melakukan mediasi. Dan gitu. Sekarang paralegal ini sudah aktif di tengah masyarakat di bawah. Sudah. Jadi kita buktinya aktif itu ada link secara ini ya, secara langsung laporan pelayanan yang dilakukan oleh paralegal sampai dengan Pak Menteri Hukum. Jadi Pak Menteri bisa ini memantau. Ada link pemantauannya juga. Iya. Jadi kelihatan misalnya nih setiap hari ya, misalnya di NTB itu dalam 1 hari ini ada 7 melakukan pelayanan gitu. Jadi memang kita terpantau, bukan hanya sekedar begitu saja. Tiba-tiba dilatih kemudian dilepas, tapi dipantau gitu pergerakannya. Dan benar-benar melakukan pelayanan sebenarnya. Dan tentunya paralegal ini akan semakin bertambah. Betul. Akan menuju ke sana. Berapa targetnya Pak James dari Kemenkom NTB? Kalau kita sebenarnya targetnya sebanyak-banyak, artinya setidaknya di desa dan kelurahan ada 1. Kalau untuk sekarang di Kota Bima, kita kemarin permintaan Kota Bima itu mereka minta lagi 1 kelurahan itu tambah 4 lagi. Kita sudah bicara dengan Pak Sekdanya, kita itu akan melatih 4 lagi di masing-masing keluarga, jadi 5 nanti itu di sana. Cuma kita sudah agendakan itu sekitar bulan 9, bulan 10 tahun ini itu melakukan pelatihan lagi seperti itu. Pertanyaan segini Pak James selanjutnya, bagaimana dari Kemenkum NTB memastikan kelurahan dan desa ini aktif melakukan pelayanan terkait dengan Posbankum ini? Apakah ada desa-desa yang kayaknya ntar dulu deh gitu? Iya, jadi sepertinya begini. Jadi kalau memantau itu yang saya bilang tadi, kita ada alat pantaunya melalui link. Nah, kalau misalnya nanti paralegal A sudah melakukan pelatihan, melakukan ini pelayanan, katakan pelayanan mediasi atau pelayanan sosialisasi ataupun penyuluhan, dia dokumentasikan dan buat resumenya itu dan dikirim melalui link itu. Gitu. Jadi ketahuan bahwa pada hari itu dan per minggu, per bulan itu sudah kelihatan progresnya berapa yang melakukan pelayanan seperti itu dari paralegal itu. Jadi paralegal itu konsepnya mewakili 1 dari desa kelurahan itu, seperti itu. Pendanaan untuk menjalankan Posbankum tadi di belakang layar katanya gratis. Gimana? Iya. Kenapa saya nanyakan tadi tuh? Sebenarnya pertanyaan saya ke sana, Pak James. Gimana? Iya, memang sebenarnya kita ini kan cikal bakalnya yang kami sampaikan tadi bahwa ini adalah bagaimana di sana anggota dari Posbankum itu kan saya bilang tadi ada ada mungkin kadus gitu ya, ada tokoh masyarakat. Jadi mereka itu yang sudah memberikan ininya ya. Sebenarnya pelayanan dari ini mereka memang sengaja untuk mau ini, memang ikhlas seperti itu. Secara sukarela. Namun di desa kelurahan itu kan mungkin ada anggaran mungkin untuk hanya sekedar memberi ini ya konsumsi atau yang itu diserahkan kepada desa dan kelurahan seperti itu. Nah, tapi konsepnya seperti itu dari tokoh masyarakat, dari adus, dan mungkin nanti kita sekarang mau merambah lagi dari nanti mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ. Jadi mereka sekalian pelatihan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum seperti itu. Keren itu Pak James, ketika anak-anak muda sudah paham hukum, meskipun dia background latar pendidikannya bukan hukum ya. Ketika sudah paham hukum kan akan lebih mudah dan. Jadi kita kemarin baru melatih yang melalui OBH namanya Lembaga Perlindungan Anak Mataram itu. Mereka melatih untuk paralegal itu justru yang dilatih itu adalah dari sebagian besar dari kalangan mahasiswa. Tapi mahasiswa ini diharapkan bisa nanti mewakili dari desa kelurahan di tempat
mereka dari tinggal. asalnya. Di samping mereka nanti boleh bekerja di LPA ini, namun mereka bisa mewakili dari desa kelurahan mereka tersebut, seperti itu. Ya karena kan yang tahu kondisi biasanya permasalahannya ya biasanya anak muda yang ada lahir dan hidup di sana. betul. Semangat mudanya Semangat juga lebih mudanya, bagus betul. seperti itu. Jadi inilah mau kita tangkap dan coba kita membuat MOU atau kerjasama dengan perguruan tinggi. Oke. Dan di desa ini Pak James persoalan tuh paling banyak soal sengketa tanah antara Ya, saudara dan sebagainya. Ya, itu juga betul. ditangani sama Posbankum. Iya. Soal sengketa tanah. Iya. Oke. Nah, itu memang kita banyak kita lihat paralegal itu menangani seperti itu. Sengketa tanah. Karena di desa-desa kan masih banyak tanahnya tuh. Misalnya itu Iya. sengketa sama saudara. Sama saudara atau batasnya seperti itu. Batasnya, Itu memang sangat banyak sekali itu Mbak Lela itu. Dan itu bisa ditangani di Posbankum dengan Iya. mediasi dan Iya, diharapkan seperti itu. diharapkan seperti Iya. itu. Sehingga karena nanti kalaupun sampai ke aparat penegak hukum nanti yang rugi mereka juga, habis mereka juga kan. Jadi lebih bagus memang kalau memang penuh kesadaran mereka bisa diselesaikan secara mediasi di desa kelurahan itu gitu. Nah ini pertanyaannya, apa hubungan Posbankum dengan program bantuan hukum negara? Itu tadi yang saya bilang Mbak Ella, bahwa program bantuan hukum itu kan diawali dengan Undang-Undang 16 2011 itu. Undang-Undang 16 2011 itu tentang bantuan hukum tuh. Nah ini bantuan hukum itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin, ya kan? Kalau secara keuangannya yang diberikan pemerintah atau negara itu melalui Kementerian Hukum ada namanya unit yang khusus lagi adalah Badan Pembinaan Hukum. Badan Pembinaan Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oke. Nah, jadi itu melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional inilah yang menggelontorkan anggaran negara atau pemerintah ke masyarakat melalui organisasi bantuan hukum, OBH, LBH. Tapi OBH dan LBH ini harus mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum. Sementara yang saya sebutkan tadi di Nusa Tenggara Barat itu ada 19 OBH ataupun LBH yang sudah terakreditasi. Itu berlaku selama 3 tahun. Nanti kita setelah 3 tahun kita evaluasi lagi, akreditasi lagi seperti itu. Kemudian ada sambungannya tadi. Jadi kalau misalnya di desa kelurahan tadi ada permasalahan katakan sengketa tanah terus atau yang lainnya kita utamakan kan di mediasi nih, mediasi langkah awalnya langkah awal. Nah, ini. Terus kalau misalnya tidak bisa harus ke APH, terus seperti apa gitu? Kalau tadi dia memang tidak mampu atau misalnya mampu tapi memang dia kelompok yang tidak ini sanggup ya, itulah yang melalui OBH tadi menyampaikan untuk didampingi. Nah, baru kalau misalnya terpenuhi syarat-syaratnya, ini OBH bantu atau ini tadi lembaga bantuan ini menjadi objek untuk yang didampingi, yang dibantu oleh OBH ini untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti itu. Jadi alur-alurnya tuh seperti itu. Ya, jadi alurnya jelas gitu. Jelas. Tapi awalnya ya harus dimediasi dulu di Posbankum ini. Betul. Langkah awalnya itu seperti itu. Betul. Di Pak James ini di luar dari ini, menurut Pak James bagaimana masyarakat tingkat literasi soal hukum kita di NTB? Apakah kita masih jauh soal literasi hukum ataukah ada perkembangan? Kalau saya lihat sih kalau literasi hukum sudah cukup ya. Namun belum sampai ke level mana? Ke daerah sangat itu ya, misalnya kalau 3T ya? Iya, yang 3T tadi itu betul. Kalau di Kota Mataram sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Cuma nanti misalnya di Kabupaten Bima sampai Insana, itu salah satu kendala kita juga yang untuk melatih yang tadi itu, Mbak Lela. Karena kendala geografis. Kendala geografis, mungkin signal, atau sekarang memang kalau misalnya mungkin dalam posisi sekarang orang bilang masalah efisiensi ya, tapi tetap saja artinya kita upayakan itu dan kita jangkau ke sana. Nah, cuma mungkin keterbatasan mereka harus hadir ke kantor camatnya atau ke kantor bupatinya. Ini ada kendala-kendala sehingga memang berkaitan dengan literasi itu memang harus
membutuhkan effort yang agak kuat ya, ekstra seperti energi dan dan yang lain-lain. Iya, betul. Apakah dengan keberadaan Posbankum ini akan menuju meningkatkan literasi itu tadi? Iya. Sangat, karena begini yang termasuk edukasi dan betul. Jadi memang kalau nanti sudah berjalan dengan ini baik, sebenarnya saya sebutkan tadi itu bahwa kantor daripada ini yang sudah ada Posbankumnya itu kan persyaratan tadi ada. Iya. Tadi saya sebutkan ada ruangan seperti ini, misalnya ada meja untuk mediasi dan satu lagi yang tadi belum saya sebutkan itu. Apa tuh? Ada pojok literasi. Ada pojok literasi. Iya, itu syaratnya. Ada pojok literasi. Ada, iya. Jadi kalau misalnya ini teman-teman penyuluh untuk dia suatu ini harus ada dokumentasi bahwa di ruangan itu ada pojok literasi seperti itu. Jadi di situ akan tercipta, akan berlangsungnya edukasi dan penyaluran informasi, pemahaman dan sebagainya. Iya. Wow. Jadi saya mau cerita sedikit nih. Boleh, silakan Pak. Tadi paralegal. Jadi sebenarnya seperti penanganan di ini ya pengadilan sebenarnya. Jadi ada paralegal. Paralegal itu dilatih. Ya tidak mudah memang ya untuk menjadi paralegal bersertifikasi. Dia 3 hari ya kita sampaikan materi, 3 bulan aktualisasi. Itulah nanti mereka yang mendampingi. Di samping itu nanti kepala desa dan ini lurah itu nanti adalah juru damai di sana dan mendapat pelatihan juga ini. Tidak semua ya kepala desa lurah itu yang menjadi juru damai yang bersertifikasi. Kalau paralegal ini yang memberikan sertifikasinya adalah Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional tadi. Tapi kalau juru damai atau peacemaker tadi ini yang memberikan atau melatih itu ada ini Trisula ini, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi mereka ini memang benar-benar harus dilatih. Namun ada juga memang kemampuan daripada kepala desa dan lurah memang sebagai ini ya juru damai, tapi ada yang belum bersertifikasi seperti itu. Ada nggak pengalaman atau cerita-cerita dari penanganan Posbankum yang masyarakatnya merasa bersyukur ada Posbankum dan memasyarakatkan kemudahan dari Posbankum dari penanganan sejauh ini? Kalau testimoni ada, tapi kayaknya tidak secara langsung hadir di desa itu. Jadi mereka merasa ceritanya itu pasti dari paralegal, bukan yang di ini. Karena paralegal, karena dengan adanya mereka laporan tadi itu, saya sudah kemarin ini saya sudah melakukan mediasi, sudah mendampingi. Dan di desa kami dampingi nih, dan mereka sudah damai gitu, sudah bisa diselesaikan seperti itu. Tapi rata-rata permasalahan yang ditangani Posbankum ini berakhir secara damai semua, tanpa ada lanjutan. Enggak. Iya, ada saja ini ya. Jadi memang ada kendala-kendala. Tapi kan kita kan artinya tetap ada upaya kita bagaimana untuk misalnya ini sedapat mungkin kita selesaikan di level ini desa kelurahan seperti itu. Kita dampingi ya. Ini tergantung kualitas ini tadi juga paralegal ini seperti itu. Makanya kita benar-benar membekali mereka itu bukan hanya saya kalau di saat menyampaikan informasi bukan hanya bersertifikasi, tapi memang kemampuan untuk memediasi. Kualitas. Iya, kualitas. Tapi kualitas kita oke. Yang sudah dilatih Yang sudah dilatih tadi yang 700 itu. Iya, betul, 700. Kita 700. Ini yang semua kabupaten sudah. Jadi kemarin itu kan dari 1166 ini sudah diresmikan. Jadi ada kabupaten yang cepat ya untuk sudah terbentuknya Posbankum, kita kasih kita kasih reward duluan, kita lakukan pelatihan seperti itu. Siapa itu? Kota Mataram, KLU, KSB sama Kota Bima. Seperti itu. Kita lakukan semua desa kelurahan itu, Mbak Lela. Cuma realitanya memang ada dengan sendirinya ada perwakilan dari desa kelurahan itu yang tidak melanjutkan gitu. Karena mungkin ada memang karena memang dia tidak terinformasi misalnya. Ada memang karena jaringan tadi saya sebutkan. Ada juga karena memang mungkin di di desa kelurahan itu belum siap seperti itu. Nah, itu. Jadi memang perlu literasi yang lebih banyak lagi sebenarnya. Gitu. Edukasi dan literasi itu memang perlu untuk menuju
kemajuan. Betul, betul. Apa Pak James indikator dari Posbankum ini bisa dikatakan sukses dan tidak? Apakah penanganan masalah berapa atau gimana gitu? Sebenarnya kalau indikatornya adalah laporan dari paralegal itu. Laporan dalam hal apakah Dalam itu hal sukses apa? pendampingan. Dalam hal pendampingan. Iya, kan tentunya kadang kan ada juga yang bilang, kita harus ada laporan seperti itu. Tapi kan berarti mengharapkan ada Masalah. masalah. Tapi kan di sana laporan pelayan itu bukan hanya memediasi di sana. Ya, kalau itu kalau memang ada problem di sana ya dimediasi. Iya, Setidaknya tadi yang dibilang ada literasi, Edukasi. ya edukasi, ya penyuluhan hukum, ya ada sosialisasi, ada diseminasi. Iya, itu dilaporkan, ada dokumentasi, ada ininya ya, bannernya atau spanduknya, itu dilampirkan gitu. Ada bukti-buktinya, dan tidak hanya sekedar kami sudah ya, bukan seperti itu. Ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya seperti Jelas. itu. Iya, jelas. Jadi bukan hanya menangani persoalan hukum, tapi juga bertugas untuk memberikan edukasi itu tadi. Betul. Literasinya tuh harus ada gitu. Iya. Jadi ketika masyarakat tidak menangani, tidak mengadukan hukum, tapi ingin diedukasi atau ingin mencari informasi tentang hukum, bisa di Posbankum itu. Betul. Karena yang saya bilang tadi, pembekalan pemberian materi yang 9 materi, itu ada 9 materi gitu. Satu materi itu ada yang 3 jam. Ya, ini memang apa ya? Materinya disampaikan orang-orang yang memang benar-benar qualified di bidangnya, katakan ya dari akademisi, ada pakar-pakar hukum seperti itu. Jadi mereka kalau benar-benar mengikuti terbekali seperti itu. Iya. Pemahamannya utuh lah. Iya, utuh. Apalagi kami sekarang dari 9 materi utama itu kami tambahkan lagi, ada berkaitan dengan berkaitan dengan anti narkoba, kemudian yang dibilang Mbak Lela tadi itu, di 9 materi belum ada sebenarnya berkaitan dengan tanah. Jadi kita sekarang sudah berkaitan ada sengketa PPAT. Oke, PPAT betul. Iya, jadi mereka sudah ada, kita tambahkan materinya seperti itu. Kemudian keimigrasian juga. Jadi hal seperti ini nanti kita tambahkan materinya sehingga mereka benar-benar menambah wawasan di masalah-masalah Karena itu juga isu-isu yang memang real dihadapi oleh masyarakat. Iya, betul. Apa Pak James kendala-kendala dalam penyelenggaraan Posbankum yang selama ini? Kalau kendala ya pasti ada ya. Artinya memang di dalam pelaksanaan kendala ini, saya tidak bicara anggaran ya. Aduh, saya mau ngarah ke sana lagi. Soalnya nanti kalau kita bicara anggaran, kita tidak five ya. Artinya dengan segala yang ada, sumber daya yang ada, kami ada 18 penyuluh hukum. Nah, dalam penyuluh inilah yang kami gerakan ini. Ya, dari 18 ini kita bagi menjadi zonasi-zonasi yang menangani khusus kabupaten ini, kota ini. Jadi mereka bagaimana untuk merekod dan melalui komunikasi media sosial, mungkin dalam bentuk WA Group atau yang lain-lain, tetap komunikasi. Namun itu tadi kendala yang tadi Mbak Lela katakan itu, mungkin ada keterbatasan kalau misalnya mereka jauh dari jangkauan seperti itu. Kemudian kalau misalnya termasuk juga sebenarnya kesiapan dari mereka ini. Ya, apakah mereka siap untuk jadi paralegal? Karena memang awalnya itu kan kita untuk membentuk pos bantuan hukum ini adalah kader ataupun misalnya tokoh masyarakat ya yang ada atau kadus yang di sana ini. Kadang-kadang sudah senior udah ini ya, makanya tadi kita coba mau merangkul yang mahasiswa anak muda ini. Energinya belajar semangat itu. Iya. Tapi semangat melayaninya sebenarnya desa keluar itu sudah oke. Ya, gitu. Bagaimana ini apa lagi nih yang baru ini seperti itu. Makanya edukasi dan literasi tadi yang Mbak Lela sebutkan itu. Di tengah keterbatasan tentu kita perlu inovasi ya, semakin kreatif agar lebih memasyarakatkan Posbankum, keberadaan Posbankum gitu. Betul. Gimana tuh Pak James? Kalau inovasi apa? Kita selalu ya, kalau misalnya inovasi selain kita melalui ini podcast atau misalnya inovasi teman-teman itu membuat ini ya coaching klinik seperti itu. Coaching klinik itu apa? Coaching klinik itu kita mengumpulkan paralegal, kita kumpulkan di satu tempat,
kita latih lagi nih bagaimana untuk menyampaikan katakan laporan pelayanan hukumnya seperti apa. Baru nanti kalau misalnya ada mediasi yang kurang ini lengkap ditambah lagi seperti itu. Nanti kita kumpulkan kalau misalnya di aula kecamatan atau kalau dimungkinkan seluruh desa itu di aula kabupaten gitu. Cuma memang ini berkaitan dengan ini kan tadi tuh kita tidak menyiapkan anggaran transportasi mereka itu dari desa kelurahan sampai ke itu. Nah, itu makanya kita kerjasama dengan Pemda, khususnya adalah Dinas Pemberdayaan Desa, seperti itu. Jadi ini yang kita rangkul sehingga pelaksanaan ini kita punya sumber daya ya penyuluh hukum yang hebat, kemudian kita coba rangkul semua termasuk tadi OBH ini karena mereka di dalam yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya 19 OBH, LBH ini, mereka itu ada memperoleh anggaran selain bantuan hukum 5 juta satu orang itu, ada juga bantuan yang non-litigasi. Jadi mereka itu selain mendampingi yang bermasalah dengan hukum, ada juga anggaran untuk melakukan penyuluhan hukum, ya, diseminasi. Nah ini, jadi kita rangkul juga, kita gandeng OBH, LBH sama ini pemerintah daerah di sini. Jadi sinergi dan kolaborasi itu sangat penting. Betul. Karena tidak bisa jalan sendiri untuk mensukseskan ini. Iya, gitu. Karena ya ini sebenarnya soal literasi, soal hukum itu benar-benar sangat penting ya di era sekarang. Karena ya semua orang berpotensi kena masalah hukum gitu kan. Betul. Dan kadang kita masih meraba-raba harus kemana, harus bagaimana gitu ketika kena masalah hukum. Dan ya ada Posbankum, pos bantuan hukum yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini, kan kalau kita itu semua titik-titik itu sudah kita petakan semua juga. Kementerian itu sudah tahu, Pak Menteri sudah titik mana yang ini, yang aktif, yang ini, seperti itu. Jadi bisa terpantau ini mana desa yang aktif, mana desa yang ini. Saya harus cek desa saya nih. Walaupun dia keaktifan itu ada ini ya, masih sekarang minimal 1 kali ini sudah pernah berproses seperti itu. Misalnya sudah pernah melayani, sudah pernah diupload di dalam link itu, seperti itu. Jadi terus terpantau. Terus terpantau. Jadi kita memang untuk sekarang ini dari sekitar berapa ya 80 ribuan ya desa kelurahan se-Indonesia itu, nah itu kita memang sudah seluruhnya ini. Mbak Lela sudah diresmikan oleh Pak Menteri. Nah, sekarang tahun berapa kalau boleh tahu Pak James diresmikannya? Berbeda-beda. Kita di NTB? Tanggal 13 Desember 2025 tahun lalu. Oh, tahun lalu baru. Iya, gitu. Jadi untuk diawali di Sumatera Selatan dulu 100% seperti itu. Jadi semuanya 100% seperti itu. NTB kita juga 100%. NTB kita juga 100%, yang 1166 itu 100% seperti itu. Berarti kita akan menuju desa kelurahan sadar hukum dengan adanya Posbankum? Betul. Iya. Jadi mungkin itu tadi saya yang balik sampaikan tadi itu tidak terlepas memang ada kendala ya itu tadi. Artinya bisa jadi kita nanti ada upaya-upaya untuk sampai ke desa-desa yang susah terpantau seperti itu. Susah terjangkau. Iya, susah terjangkau. Yang 3T itu tadi. 3T itu. Soalnya teman-teman yang di Kabupaten Bima ini sebenarnya hari ini baru dari sana itu untuk mendampingi. Bayangkan itu, mendampingi bagaimana untuk melaporkan pelayanan hukum yang sudah dilakukan oleh paralegal itu. Kira-kira Pak James, seberapa tahun kemungkinan kita bisa 100% pos desa dan kelurahan kita sadar hukum 100% itu tadi? Aktif dalam pelayanan dan semuanya. Kalau sadar hukum saya belum ini ya, tapi kalau misalnya aktif untuk dalam pelayanan Posbankum itu, saya optimis 2028 itu semua sudah ada paralegal. Iya, semua 2028. Sudah. Iya, paling itu sudah semua ada paralegal. Karena memang bukan kendalanya di ini kementerian ini di Kanwil sebenarnya itu tadi kendala untuk menjangkau itu mereka.
Karena memang kalau kita kembali lagi ke anggaran, kalau kita suruh datang memang bisa ini ya. Nah, ini kita coba pendekatan yang saya sampaikan tadi melalui pemerintah daerah, melalui organisasi bantuan hukum, tapi tetap masih ada ini. Sehingga harapan saya ya itu tadi 2027 bisa semakin meningkat. Tapi 2008 itu seluruhnya bahkan bisa mencapai di masing-masing desa kelurahan itu bisa lebih dari 1 paralegal. Lebih dari 1 paralegal. Iya. Contohnya yang saya bilang tadi itu di Kota Bima mungkin tahun ini bisa 5 dalam 1 kelurahan. Satu kelurahan. Karena kan kota ya, hanya jadi kelurahan seperti itu. Wow. Ini luar biasa nih kalau Posbankum semakin dimasifkan dengan edukasi dan semakin digaungkan, ya kita akan menuju ke 2008 tadi. Iya, betul. Seperti apa yang Pak Jem sampaikan. Apalagi yang mau disampaikan Pak Jem sebelum saya tutup, atau ada informasi penting soal Posbankum lagi yang masyarakat kayaknya perlu tahu deh soal ini? Ya, yang penting bahwa paralegal yang sudah dilatih harus untuk membekali selalu, ya membekali diri, ya. Jadi integritasnya harus dijaga, ya. Artinya yang definisi daripada ide kita itu melaksanakan untuk panen gratis itu memang benar-benar gratis di level desa dan kelurahan, sehingga memang masyarakat jangan nanti terbebani, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, ini gratis. Memang gratis kata kuncinya seperti itu. Harus di headline gratis. Iya, gratis. Posbankum gratis. Harus gratis. Jadi artinya jangan ada, kalau kan sudah jangan ada misalnya embel-embel yang lain seperti itu. Dan itu memang yang ditekankan ke paralegal. Betul, iya. Tapi memang paralegal ini kan seperti yang Mbak Laila sampaikan tadi itu, bahwa paralegal ini kan pengacara yang tidak bisa beracara ya. Artinya dia hanya mendampingi saja, mendampingi di tingkat desa. Tapi kalau misalnya diminta untuk mendampingi waktu pelaksanaan proses ke aparat penegak hukum, hanya sebatas mendampingi saja, tidak bisa sebagai pengacara seperti itu. Kemudian saya mau mengingatkan juga berkaitan dengan peraturan-peraturannya ya. Ada Permenkum ini ya, Permenkum 34 itu ya, tahun 2025 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Nah, ini. Jadi mereka harus update ini bagaimana ya selalu supaya kuat gitu. Kemudian lagi ada juga peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sekarang sedang kami evaluasi, tapi itu peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2021 itu tentang standar layanan bantuan hukum gitu. Ini yang perlu diketahui oleh paralegal dan mungkin yang di level desa dan kelurahan, sehingga memang melayani di level desa kelurahan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik seperti itu. Ya. Intinya paralegal itu harus terus membekali diri. Betul. Membekali diri dan jaga integritas tadi. Iya, integritas itu sebenarnya. Karena memang ada saja ya ini. Maksudnya baik ya, artinya mungkin hanya sekedar mungkin ini ya hanya minum apa, cuma caranya nanti kan seperti apa itu. Ini sampai juga informasi gitu. Artinya ini jangan seperti itu. Artinya kalau misalnya hal-hal yang lain kan, atau misalnya apa istilahnya itu ya, kalau mau menyajikan silakan saja, tapi kalau tidak ini, tapi kan anggaran desa ataupun kelurahan untuk sekedar minum kan ada ya, nah, seperti itu. Gitu. Tapi meminta apa ya? Apa sih bahasanya? Biaya untuk didampingi prosesnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu intinya. Jadi murni memang berangkat dari tadi tokoh masyarakat, yang memang kader, skadus, memang sudah melayani. Jadi istilahnya kan sekarang ini sudah, yang saya yakin sebenarnya sebelumnya ini kan yang ada sudah balai mediasi ya, atau apa namanya, sebenarnya sudah sempat berjalan juga nih ini cuma kita lebih perkuat lagi melalui pos bantuan hukum ini seperti itu. Oke, terakhir Pak Jem, sebagaimana masyarakat yang sudah kenal Posbankum atau paralegal
agar memperkenalkan Posbankum ini ke masyarakat secara luas? Kalau sebenarnya itu tadi, paralegal ini harus mampu ya menjalin kerjasama ataupun hubungan dengan organisasi bantuan hukum yang ada di desa ataupun di kabupatennya setidaknya, sehingga untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat bisa melalui organisasi bantuan hukum ini, di mana organisasi bantuan hukum ini mereka sebenarnya yang mendampingi di saat aktualisasi itu sebenarnya mereka ini. Jadi dari segi fasilitatif, misalnya katakan mungkin akomodasi ataupun dari segi kemampuan yang lebih baik lagi dibanding paralegal ini, karena di sana tentunya ada advokat juga di sana. Jadi bisa menyampaikan informasi melalui media, melalui diseminasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Posbankum itu, seperti itu. Oke, jadi kuncinya ada di paralegal. Bagaimana paralegal punya kemampuan itu tadi, memasyarakatkan Posbankum dan juga tentunya melayani masyarakat itu tadi. Cukup, Pak James? Cukup. Oke, terima kasih banyak. Kita sharing soal Posbankum, banyak sekali informasi yang kita dapat terkait dengan ini. Dan tentunya masyarakat, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya harap teman-teman bisa mendengar podcast ini dari awal sampai akhir, karena banyak sekali informasi dan edukasi yang kita pelajari dari Posbankum ini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, ternyata di desa saya ada Posbankum loh. Kalau ada masalah kena hukum bisa ke Posbankum itu tadi. Betul, ya. Oke, terima kasih banyak Pak James sudah hadir. Kita sharing-sharing di siang menuju sore. Nanti kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Saya Laila, kemudian di sini ada Pak James, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Pak James, terima kasih banyak. Terima kasih ya.